Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ingin menyambut semua pemuda dan pembicara mentor di Forum Pemuda Indonesia kedua. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena begitu banyak tokoh terkenal yang setuju untuk mengikuti Forum Pemuda Indonesia. Mereka ingin membagikan pengetahuan dan gagasan mereka kepada para remaja dan juga mendengarkan suara kaum muda. Bangsa ini sedang keluar dari krisis yang disebabkan oleh pandemi. Dan sangat penting bagi kaum muda saat ini untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk membangun kembali perekonomian di desa dan kota mereka. Dulu, Anda harus pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus dan bergaji tinggi. Namun sekarang dengan era industri 4.0, Anda tidak perlu melakukan itu. Anda dapat menciptakan pekerjaan Anda sendiri, mengembangkan lokalitas Anda, dan membangun ekonomi lokal Anda. Anda dapat mengubah takdir Anda sekarang. Sebuah desa petani dan nelayan tidak perlu menjadi petani dan nelayan yang lebih baik di masa depan. Anda dapat memilih untuk mengubah takdir Anda dengan mempelajari keterampilan baru dan membawa teknologi baru ke lokasi Anda. Saya kasih contoh beberapa. Anda bisa menjadi pembuat video game, produser film, pembuat situs web, membuka restoran cloud kitchen, pembuat artificial intelligence, menjadi pilot drone, teknisi agritech, dan begitu banyak pekerjaan baru seperti ini yang akan mengubah masa depan Anda. Forum remaja hari ini adalah kesempatan bagi Anda untuk membuka pikiran dan menciptakan perubahan di sekitar Anda. Dan mentor yang berbicara kepada Anda hari ini akan membantu Anda dalam perjalanan ini. Anda bisa mendengarkan orang-orang terkenal seperti Ilham Habibi, Gita Wirjawan, Sandiaga Uno, Cinta Kamdani, Manoj Punjabi, dan banyak lagi orang-orang terkenal yang siap untuk membagi inspirasi ke Anda semua. Bergabunglah dengan program-program pemuda seperti STSP 501 oleh Innotech dan juga program Arjuna oleh Orbit Future Academy. Ada program beasiswa internasional untuk mempelajari keterampilan baru yang disajikan oleh Duta Besar India. Pelajari lebih lanjut tentang jenis pekerjaan yang bisa Anda dapatkan dengan mengikuti kursus dari Intel, AWS, Amazon, dan Microsoft. Hari ini saya ingin menyambut Profesor Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang telah bekerja keras bersama Menteri Pendidikan kami, Bapak Nadiem Makarim, untuk menciptakan lingkungan baru untuk pembelajaran di universitas dan akademi di seluruh Indonesia. Mari kita dengar dari Profesor Nizam bagaimana pemuda Indonesia dapat menggunakan pendidikan yang berkualitas untuk mengubah masa depan mereka. Silakan Bapak Nizam. Terima kasih Pak Sachin, sahabat saya yang luar biasa ini. Ya, saya hormati Pak Sandi, Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang saya hormati Excellency Ambassador of India, Sri Manoj Bharti, dan para narasumber yang luar biasa sekali, serta yang saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti acara yang berbahagia ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Senang sekali dan satu kebanggaan, satu kehormatan bagi saya untuk bisa sharing di dalam Youth Forum ini, forum remaja milik adik-adik mahasiswa sekalian. Izinkan saya sharing screen, Pak Manoj. Silakan. Tapi saya belum dapat izin untuk sharing screen. Jadi bisa share screen. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah bisa dilihat? Bisa dilihat, Pak. Bisa. Baik, saya ingin sharing sedikit tentang apa tadi yang disampaikan oleh Pak Sachin, bahwa dunia bergerak dengan sangat cepat. Sekarang petani pun bisa menjadi ahli drone, memanfaatkan teknologi 4.0, dan sebaliknya orang kota juga bisa ikut melakukan pertanian vertikal dengan menggunakan 4.0 revolution. Jadi revolusi industri keempat ini membawa dunia baru. Dan dalam setiap revolusi industri ditandai dengan tidak berlakunya lagi kompetensi-kompetensi lama. Jadi kecakapan-kecakapan lama, keterampilan-keterampilan digantikan oleh keterampilan-keterampilan baru. Sehingga diperkirakan di Indonesia 23 juta lapangan pekerjaan yang selama ini konvensional mapan, itu kemungkinan akan hilang dalam 10 tahun ke depan, tapi peluang lahirnya 2 kali lebih banyak pekerjaan baru terbuka lebar melalui kreativitas, inovasi, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi penguasaan iptek oleh para mahasiswa. Banyak dari pekerjaan ini yang hari ini belum ada, belum lahir. Nah, sehingga ini adalah tantangan besar bagi perguruan tinggi menyiapkan kompetensi mahasiswa untuk satu dunia yang berbeda ketika nanti adik-adik mahasiswa lulus. Jadi ketika masuk dunianya seperti ini, ketika adik-adik lulus nanti dunianya sudah berganti. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan adik-adik mahasiswa, membekali adik-adik mahasiswa dengan kecakapan kompetensi yang adaptif, agile, entrepreneurial, menjadi kompleks problem solver. Oleh karena itu perlu kecakapan lintas disiplin keilmuan misalnya. Jadi adik-adik tidak hanya mengetahui satu keilmuan secara sempit, tetapi bisa berinteraksi lintas keilmuan untuk menghasilkan kreativitas, inovasi baru. Nah, kita melihat di era digital ekonomi ini, kreativitas anak bangsa ini dari Sabang sampai Merauke kan luar biasa sekali. Tidak ada masakan daerah yang sama satu dengan yang lainnya. Pakaian daerah juga beragam sekali. Budaya daerah beragam sekali, keseniannya dan seterusnya, banyak sekali ragam. Budaya ini adalah bagian dari keunggulan DNA anak-anak Indonesia. Nah, ini terbukti ketika itu kemudian dikawinkan dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, yang lahir adalah raksasa-raksasa ekonomi baru. Mulai dari Gojeknya Mas Nadiem dengan penguasaan iptek, dengan penguasaan teknologi, dengan kearifan lokal kendaraan ojek, jadilah ekonomi baru yang sekarang skalanya sudah ratusan triliun rupiah. Bukalapak, Traveloka, OVO, Tokopedia, dan ratusan yang lain. Jadi 6 dari 11 unicorn dekakorn di Asia Tenggara itu lahir dan besar di Indonesia dari para milenial dengan kreativitas dan inovasinya. Dalam hal startup, ini Indonesia hanya kalah dari India untuk di Asia. India ini luar biasa, karena 8.000 startup di India. Tapi di Indonesia ini jumlah startup per hari ini sudah melebihi 2.300-an, 2.500-an. Dan ini jauh di atas negara-negara Asia yang lain, di atas Jerman, di atas Australia, di atas Prancis, Spanyol, Brazil, dan negara-negara yang lain. Seluruh startup di Asia Tenggara dijumlahkan, belum ada seperempatnya jumlah startup di Indonesia. Ini bukti kreativitas milenial kita luar biasa sekali. Dan ini terus harus kita akselerasi, kita perkuat, melahirkan para kreator-kreator baru, kreator ekonomi baru ke depan. Nah, sementara perguruan tinggi menghadapi disrupsi ini tidak boleh berjalan seperti apa ada yang saat ini. Tidak boleh business as usual, sementara dunia berubah dengan sangat cepat. Tidak boleh ada mata rantai yang putus, broken link antara perguruan tinggi dengan dunia kerja yang dinamis sekali perubahannya. Inilah yang mendasari lahirnya kebijakan Kampus Merdeka, dari pendekatan pembelajaran di perguruan tinggi yang berada dalam silo-silo keilmuan yang sempit menuju pada self-directed flexible learning. Jadi dengan memberikan kesempatan pada seluruh mahasiswa untuk bisa mengambil mata kuliah dari prodi lain, dari departemen, fakultas lain,
sampai 20 SKS, bagian dari 144 SKS wajib sarjananya, dan kesempatan untuk 40 SKS belajar dari kampus kehidupan. Learning from experience, belajar dari dunia profesi yang akan adik-adik sekalian masuki, dan itu disetarakan dengan 40 SKS, bagian dari 144 SKS kelulusan adik-adik sekalian. Dengan demikian, maka setiap mahasiswa yang mempunyai potensi yang berbeda satu dengan yang lain, cita-cita berbeda satu dengan yang lain, aspirasi, passion yang berbeda-beda, itu akan terakomodasi dan akan berkembang potensinya secara optimal, karena memilih jalan yang banyak. Peluang jalannya itu luas sekali, seperti dunia kerja yang terus berubah dan terus dinamis berkembang lapangan pekerjaan baru. Dan ini esensinya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara 1938, hampir 100 tahun yang lalu. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi tujuan pendidikan itu pada dasarnya adalah melahirkan insan merdeka yang berbudaya, yang ditandai dengan berdikari, mampu mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu untuk menentukan masa depannya sendiri. Nah, ini adalah tantangan kita mewujudkan, melahirkan insan-insan merdeka dari kampus kita. Dalam blueprint pendidikan nasional, ini wujud dari lulusan dari pendidikan itu dicirikan dengan istilahnya pelajar Pancasila. Pertama, tentu sesuai dengan Undang-Undang Dasar, menjadikan insan-insan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, mandiri, berdikari tadi, bernalar kritis, critical thinking, bisa memilah antara hoax dengan informasi yang benar, mana informasi yang benar, mana informasi yang baik untuk di-share, dan mana yang tidak baik di-share. Itu bagian dari filter yang penting bernavigasi di tengah masa post-truth society saat ini. Kreatif, ini menjadi kata kunci sangat penting di dalam ekonomi masa depan, di dalam kehidupan kita masa depan. Karena ekonomi kita harus beralih pada ekonomi berbasis inovasi. Kreativitas harus dikembangkan. Inilah Kampus Merdeka. Salah satu tujuannya melahirkan dan membuka kreativitas adik-adik mahasiswa untuk bisa mengembangkan potensi terbaiknya. Bergotong royong, berkolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, dengan dunia usaha, dunia industri, dengan seluruh mitra, bergandengan tangan menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berkebinekaan global, mengapresiasi keragaman dan bangga dengan keragaman kebinekaan tunggal ikaan kita. Nah, program-program Kampus Merdeka ini sangat banyak. Kita kelompokkan ke dalam 9 program Kampus Merdeka, mulai dari pertukaran mahasiswa, adik-adik bisa belajar misalnya 1 semester di India, sehingga punya jaringan persahabatan internasional, melihat peluang-peluang di India, berkolaborasi dengan sesama mahasiswa dari sana, dari IIT misalnya. Dengan begitu akan terjadi persahabatan global dan peluang-peluang bisnis global akan terbuka. Magang, adik-adik bisa magang di dunia profesi yang akan adik-adik sekalian masuki, yang ingin menjadi diplomat, bisa magang di kedutaan, yang ingin menjadi bekerja di perusahaan multinasional, bisa magang di perusahaan multinasional, yang ingin menjadi seorang misalnya pekerja NGO, bisa magang di NGO dan sebagainya. Mengajar di sekolah, saat ini 15.000 adik-adik mahasiswa mendampingi guru-guru di sekolah-sekolah di pelosok yang terdampak sangat dahsyat oleh pandemi ini. Saat ini 15.000 adik-adik mahasiswa mengikuti program ini, dan mereka 1 semester melakukan kegiatan mendampingi guru, melakukan pembelajaran bagi anak-anak SD, dan untuk itu mereka mendapatkan SKS, 20 SKS untuk 1 semester. Penelitian, hasil dari penelitian selama pandemi ini banyak sekali dari kampus kita, ribuan, lebih dari 1.600 karya inovasi invensi lahir dari kampus kita selama pandemi. Proyek-proyek kemanusiaan, adik-adik bisa terjun membantu korban bencana di NTT, di Sulawesi, di Kalimantan dan Jawa Timur dan sebagainya secara full, tidak hanya paruh waktu, tapi full time. 1 semester full membantu untuk recovery, rekonstruksi, rehabilitasi dan sebagainya. Kewirausahaan ini sangat kita dorong, mendukung program-program Mas Sandi ini, misalnya bagaimana kita membangun kewirausahaan mahasiswa yang betul-betul wirausahawan yang handal, tidak sekedar usaha mikro yang kembang kembis, tapi betul-betul usaha yang thriving, berkembang menjadi startup baru, menjadi unicorn baru di masa depan. Studi dan proyek mandiri, ini adik-adik bisa mengambil pelatihan misalnya Microsoft, di Google Academy, di Huawei dan sebagainya. Membangun desa, kita bisa mengeroyok desa-desa kita, 87.000 desa, 27.000 desa diantaranya,
masih desa tertinggal, desa miskin tertinggal. Nah, ini kita keroyok bersama dengan kekuatan mahasiswa, dengan didukung oleh dosen-dosennya membangun desa. Kemudian bela negara, ini juga sangat terbuka bagi adik-adik untuk mengikuti program bela negara menjadi komponen cadangan nasional. Nah, melalui program-program tersebut kita harapkan outputnya adalah hard skill adik-adik akan lebih terasah, lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Jadi tidak hanya keluar dari perguruan tinggi membawa selembar ijazah, tapi betul-betul siap untuk menjadi profesional, menjadi entrepreneur, menjadi sociopreneur, saintis, birokrat, politisi yang unggul. Sehingga SDM unggul untuk Indonesia Jaya itu betul-betul terwujud melalui sinergi antara kampus dengan kampus kehidupan. Nah, ini transformasi pendidikan, ini PR bagi para rektor. Para rektor kita tuntut dengan 8 indikator ini. Yang pertama, kepekerjaan lulusan. Karena apa gunanya berpendidikan tinggi kalau kemudian lulus menganggur, masih menggantungkan pada orang tua. Nah, ini kepekerjaan ini menjadi sangat penting, tidak sekedar ijazah, tapi kesiapan untuk memasuki dunia profesi. Kemudian yang kedua, seberapa banyak mahasiswa mengikuti program-program kampus merdeka tadi, minimal 1 semester di luar kampus. Dosennya juga begitu, bisa ikut keluar kampus mendampingi para mahasiswanya, sekaligus mengaktualisasikan ilmunya di dunia profesi. Kemudian kampus kita buka pintunya lebar-lebar untuk para profesional masuk ikut mengajar di kampus. Jadi Pak Sachin nanti bisa ikut mengajar di kelas-kelas kita, sehingga pengalaman-pengalaman dari industri, pengalaman-pengalaman dari pemimpin masyarakat itu bisa masuk ke dalam ruang-ruang diskusi di dalam kelas, sehingga tidak kering, tidak hanya textbook, tetapi orientasi pada faktual. Misalnya lurah yang berhasil bisa cerita tentang pembangunan desa, menjadi modul-modul pembelajaran di dalam kelas, bagaimana melakukan transformasi di pedesaan, transformasi digital di pelosok desa. Kemudian hasil-hasil dosen juga tidak hanya berhenti sebagai publikasi atau sebagai prototipe, tapi menghilir, digunakan untuk UMKM, digunakan untuk ekonomi kreatif, digunakan untuk industri, dan sebagainya. Sehingga kita akan membangun pelan-pelan kedaulatan kita dalam teknologi, dalam pangan, dalam ekonomi. Kemudian program studi kita dorong untuk bermitra dengan industri kelas dunia, NGO kelas dunia, dan juga perguruan tinggi kelas dunia. Dan kelas-kelas kita rubah menjadi lebih kolaboratif dengan menghadirkan para profesional di dalam kelas, jadi belajar teorinya bisa tinggal memutar YouTube saja di rumah, tetapi di dalam kelas itu menjadi ruang diskusi, ruang untuk problem solving, lintas keilmuan, membahas permasalahan-permasalahan pembangunan. Kemudian program studi kita dorong berstandar internasional sehingga lulusan kita diakui oleh seluruh dunia dengan standar yang sama. Nah, untuk itu kita juga, pemerintah juga hadir dengan pendanaan, mulai dari pendanaan matching fund untuk kemitraan antara kampus dengan dunia usaha dan industri. Setiap rupiah komitmen dari industri kita dampingi dengan 1 rupiah dari dana pemerintah, sehingga dampaknya 2 kali lipat. Jadi ini mendanai perguruan tinggi untuk satu inovasi, hilirisasi dari produk invensi inovasi mahasiswa dan dosen, itu kita dampingi dengan pendanaan sebesar komitmen yang diberikan oleh industri. Kemudian kompetisi kampus merdeka untuk mentransformasikan prodi-prodi kita menjadi prodi-prodi kampus merdeka, dan khusus untuk program-program kampus merdeka, 8 program tadi kita siapkan anggaran yang cukup besar, 1.500 miliar untuk mendanai program-program kampus merdeka tadi. Nah, program-program ini tadi tentu hanya bisa berhasil kalau ada sinergi utuh antara kampus dengan ini ABCFGM, akademisi, bisnis, community, financing, government, dan media bersama-sama, double triple helix atau hexahelix, sehingga terjadi downstreaming dan upstreaming dari kebutuhan di hilir dan supply di hulu. Jadi lulusan perguruan tinggi akan lebih nyambung dengan hilir karena bersama-sama kita siapkan lulusan tadi, bersama-sama antara Dudi dengan kampus. Demikian pula hasil-hasil riset dari perguruan tinggi menghilir ke Dudi, dan sebaliknya problem-problem dari Dudi termasuk ke dalam riset-riset agenda di kampus, masuk dalam kurikulum, masuk ke dalam kelas pembelajaran kita, sehingga nyambung antara kampus kehidupan dengan kampus keilmuan. Nah, situasi hari ini kita melihat setiap tahun kita meluluskan 1,7 juta sarjana baru, sementara kita sedang mengalami kontraksi karena pandemi ini. Tentu ini tantangan berat bagi para sarjana baru. Oleh karena itu kita harus mentransformasikan para lulusan ini untuk bisa lebih entrepreneurial, bisa riding on the opportunities, karena setiap musibah itu selalu di balik musibah itu banyak sekali sebetulnya hikmah, sebetulnya peluang-peluang. Jadi di setiap kesempitan itu sebenarnya kesempatan yang terbuka itu banyak asal ada kreativitas.
Karena itu inilah menjadi tema utama dalam program Kampus Merdeka di tahun ini. Program Kampus Merdeka yang sudah kita siapkan, micro credentials, tadi adik-adik bisa mengikuti program-program dari Microsoft, dari Google, dari AWS, dari Huawei, dan sebagainya. Kemudian Digital Talent Pool untuk Artificial Intelligence, untuk Big Data Analytics, untuk Machine Learning, Deep Learning, dan sebagainya. Ini kita perkuat. Kemudian kampus membangun desa. Adik-adik bisa mengikuti program-program bersama dengan Kemendes, Kementerian Dalam Negeri, untuk membangun desa-desa tertinggal. Kemudian internship di industri, ini juga kita support dengan pendanaan APBN untuk adik-adik yang akan magang di industri. Sehingga adik-adik dari Papua bisa magang misalnya di Bekasi, atau bisa magang misalnya di Medan. Itu biaya transportasinya akan dibiayai oleh pemerintah. Dan berbagai macam bentuk kegiatan yang lain untuk magang ini. Kemudian studi proyek mandiri, adik-adik bisa mengikuti proyek-proyek studi-studi mandiri dalam modul-modul yang sangat bagus yang diakui dunia, dan biayanya kita bayari. Misalnya adik-adik akan mengambil sertifikasi dalam Android programming. Nah, ini biaya sertifikasinya nanti ditanggung oleh pemerintah. Kemudian pertukaran mahasiswa, ini adik-adik bisa melakukan pertukaran mahasiswa baik Nusantara, antar pulau, maupun internasional. Ke India, ke Jepang, ke Eropa, kita sudah bekerjasama dengan 250 perguruan tinggi di Eropa, dan ratusan perguruan tinggi di negara-negara yang lain, ke Amerika, dan sebagainya. Kemudian kewirausahaan mahasiswa ini juga sangat kita dorong tadi dengan berbagai program, mulai dari kurikulum kewirausahaan, startup, inkubasi, akselerasi, dan mengawinkan dengan pelaku-pelaku usaha. Ini bersama-sama kita kerjakan. Nah, ini sebagai ilustrasi untuk SDM digital. Ini semester kemarin ini kita dengan Google, misalnya dengan Bangkit, untuk 3.000 mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Kemudian dengan NVIDIA sedang kita siapkan, dengan AWS, dengan Huawei, dengan Microsoft, Aruba, dan sebagainya. Nah, adik-adik bisa mengikuti program ini, kemudian setelah pelatihan, adik-adik mendapatkan capstone design project yang dikerjakan dalam tim untuk menyelesaikan problem konkret, entah itu untuk UMKM, untuk ekonomi kreatif, untuk pariwisata, untuk digitalisasi desa, dan sebagainya. Jadi ini project-nya itu konkret, project nyata, bukan hanya project teoritis. Kemudian SDM kesehatan juga begitu, kita mengakselerasi kinerja kita selama pandemi ini. Banyak sekali karya-karya dari kampus yang lahir, mulai dari ventilator, alat-alat kesehatan, obat-obatan, rapid test, dan sebagainya, termasuk Genos dan sebagainya, robot nurse. Ini luar biasa sekali. Ini harus kita akselerasi terus sehingga kemajuan kita di dalam teknologi kesehatan akan terakselerasi. Demikian juga kita masih sangat membutuhkan relawan-relawan di bidang kesehatan. Semester kemarin 15.000 mahasiswa mengikuti program relawan COVID-19, dan sekarang masih terus berjalan. Untuk ketahanan pangan, kita kerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, untuk memperkuat pertanian kita. Basis-basis pangan kita selama pandemi ini tumbuh, sektor yang masih tumbuh positif itu adalah sektor pertanian di samping telekomunikasi, dan pertumbuhannya signifikan sekali. Nah, ini kita akselerasi lebih lanjut dengan menerjunkan adik-adik mahasiswa menjadi petani-petani milenial masa depan. Kemudian wirausaha, ini kita kembangkan pabrik-pabrik wirausaha di kampus-kampus kita, bekerjasama dengan seluruh kementerian, dengan Kementerian UMKM, insya Allah nanti juga dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Industri, dan sebagainya, untuk mengakselerasi lahirnya startup-startup ini. Kita juga bersama dengan Kadin, dengan HIPMI, dan seluruh mitra untuk membangun kewirausahaan nasional. Nah, melalui program-program tersebut dengan target-target baik itu UMKM, industri jasa, desa, pariwisata, sociopreneurship, energi, dan sebagainya, kita harapkan akan termultiplikasi. Pemulihan ekonomi akan terakselerasi melalui lahirnya startup-startup baru, spin-off business, dan memperkuat UMKM, meningkatkan proses manufaktur, pasar ekspor baru, ekoturism, dan sebagainya. Ada misalnya sekolah ekspor dengan teman-teman Kadin, dan banyak lagi yang lain. Nah, ini sebagai ilustrasi kemarin selama pandemi ini banyak sekali karya dari kampus yang lahir dengan semangat kampus Merdeka. Ini kita mempunyai platform namanya kederika.id. Ini tempat kolaborasi antara demand dan supply. Jadi dari industri, baik industri mikro sampai dengan industri raksasa, bisa berjumpa dengan 4.600 kampus kita, dengan para profesor, dengan para peneliti, dengan para mahasiswa, untuk melakukan proyek-proyek R&D
maupun proyek-proyek sosial yang bisa meningkatkan kemajuan ekonomi, kemajuan industri, kemajuan pembangunan di Indonesia. Nah, kami sudah bekerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 17 kementerian. Ini baru sebagian yang sudah ada di dalam gambar ini. Kami sudah dengan 17 kementerian untuk bergandengan tangan, bergotong royong. KPI dari masing-masing kementerian itu kita akselerasi, kita support, kita dukung dengan program Kampus Merdeka ini. Jadi mungkin itu sebagai gambaran. Terima kasih dan semangat pemuda untuk maju membangun Indonesia. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Sachin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Pak Nizam, terima kasih. Itu sangat luar biasa, Bapak. Anda udah sharing sama semua para hadir hari ini, Pak. Menurut saya, Bapak bisa informasi ini bisa dilihat di website kementerian. Siap, ya. Ada semuanya ada di website. Ya, ada di website kementerian. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Anda sudah memulai program ini dengan cara yang sangat baik. Terima kasih juga ke Kementerian Pendidikan dan ini karena itu kerjasama yang sangat luar biasa buat kami juga karena itu adalah peluang buat kami untuk membagi inspirasi dengan kerja-kerja dari Bapak dan Pak Menteri. Terima kasih, Pak. Terima kasih.